Halo teman-teman, ya ini gak mau ke kerjanya ayah nih. Di mana emang kerjanya ayah? Di situ, Di mana? di jalan raya. Kita mau lihat lokasi yang anak kecil disiram air panas itu loh. Oh itu ya, Tahu nggak di mana itu? tuh di kantor polisi. Iya, pelakunya di kantor polisi. Mm-mm. Tapi sekolahannya, tempat penitipannya ada di dekat sini, dekat rumah kita. Iya, Ya kita ke situ ya. ayo. Masih ini di situ, masih yang di sebelah situ kan. Mana? Tuh, itu. Iya. Yang ini nih tuh. Ada di lokasi kejadian. Teman-teman, kita ada di lokasi kejadian. Guys, yang disiram air panas. Sementara kan kasus-kasus sekarang terjadi penjualan anak, penjualan organ anak gitu kan. Kemudian ada juga kekerasan terhadap anak, bullying dan sebagainya. Itu kan sering terjadi. Pastinya kan kalau seandainya Pak RT gitu kan berhak tuh bertanya seperti itu gitu. Ya, kita nggak bertanya, tapi beliau sudah bilang ada izinnya. Ada izinnya. Ah. Oh gitu. Dan kita juga diminta persetujuan, itu ya kita izin. Iya, iya. Cuman kita nggak tanya bentuk surat izinnya. Iya. Kan itu Pak. Karena setahu kami Pak, saya nih yang di Dinas Pendidikan, kebetulan saya kepala bidang di pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Nah, artinya terkait dengan perizinan itu jelas harus ada permohonan ke kita, kemudian kita ada observasi lapangan. Setelah observasi lapangan kemudian kita memberikan rekomendasi. Setelah rekomendasinya keluar, kemudian kita arahkan ke DPM PTSP untuk minta izin Pak, gitu. Nah, proses itu tidak ada. Bahkan kita cek lagi di Dinas Pendidikan surat masuk dan surat keluar, mungkin izinnya tahun berapa begitu kan, tapi memang tidak ada itu Pak izinnya. Kalau ke saya sih pernah minta surat Iya. yang harus ditandatanganin RT dan RW, katanya mengurus surat perizinan. Oh gitu. Itu saya tanda tangani. Tapi selanjutnya saya nggak tahu Pak. Oh siap. Sebetulnya kondisi ini sudah terjadi 2 kali nih. Yang pertama itu kejadian di Daycare Wensen School Indonesia yang ada di daerah Cimanggis, wilayah Cimanggis. Nah kemudian yang sekarang terjadi di Pengasinan. Kalau yang ini dengan yang di sana itu juga sama sebetulnya mah kasusnya. Itu tidak memiliki izin. Bahkan seperti tadi yang sudah dikatakan oleh teman kita nih, media dari mana? Semua media. Ini banyak daycare yang tidak berizin. Itu tidak dipungkiri. Memang betul daycare yang tidak berizin. Tetapi setelah sekarang ini nih, saat ini saya itu memiliki 48 daycare. Tanda sebentar, ada 48 daycare dan itu sudah dalam proses izin. Bentar ya. Bentar. Nih. Jadi ada 48 dari 48 daycare, ini 13 sudah keluar izin dan sisanya dalam proses perizinan. Dan sudah dikoordinasikan dengan penilik wilayah masing-masing. Jadi kan ada peniliknya masing-masing yang mengawasi, yang melakukan pembinaan terkait dengan daycare yang ada. Nah kalau ini terus terang daycare ini juga saya baru dengar karena dia tidak masuk di dalam daftar yang 48 itu. Artinya daycare apa ini namanya? Kiddie Space. Kiddie Space ya, Kiddie Space Indonesia ini tidak memiliki izin. Berarti artinya ilegal gitu Pak. Artinya ilegal. Meskipun kalau kita lihat itu di Instagram dan sebagainya, dia itu memiliki banyak cabang. Ini kan cabangan ini kan banyak ya. Banyak cabang, ada di Cipayung, di Cilebut, di Sawangan, Tajur Halang, Citayam 1 dan 2, Cibinong, Bojonggede, Pengasinan dan Ciriung. Tetapi yang jelas yang ada di Pengasinan ini tidak ada izin di kita. Kan kalau seandainya orang berizin itu kan ketahuan. Mereka mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Dinas Pendidikan, ya kan? Itu kan tercatat surat masuknya. Nah kemudian nanti masuk didisposisikan ke bidang saya, di bidang Paudikmas. Nah kemudian dari situ akan saya disposisikan kepada tim yang sudah dibentuk oleh kita, mulai dari KASI, penilik,
untuk melakukan observasi lapangan. Ketika observasi lapangan, itu kan dicek berapa sih jumlah siswanya, ada berapa sih pengasuhnya. Karena jelas ada aturannya 1:4, ya kan? Satu pengasuh itu 4 anak yang dititipkan. Nggak boleh lebih dari itu, ya kan? Nah itu 1:4. Nah kemudian terkait dengan pola asuhnya seperti apa, itu kan reschedule-nya, ya istilahnya seperti kurikulumnya itu kan harus ada. Itu harus dicek juga oleh kita, ya kan? Kemudian kita cek sarananya, kamar mandinya bagaimana, tempat tidurnya bagaimana, dilihat dari sisi kebersihannya, kenyamanannya. Nah kemudian ini sebagai tenaga pengasuhnya juga kan harus dicek juga. Diceknya apa? Bagaimana budi bahasanya, gesturnya, itu harus dicek. Karena ketika anak itu dititipkan sama orang tuanya, itu memang sangat terkait dengan psikologi anak. Sangat terkait dengan psikologi anak. Makanya itu semuanya harus dicek. Nah ini saya sulit berbicaranya, kenapa? Karena yang punya pun di sini tidak ada. Pak, informasinya Kids Space ini sudah meminta izin ya Pak, membuat izin atau seperti apa Pak? Meminta izin kemana? Keterangan polisi bahwa proses kata izin. iya. Proses izin. Kalau seandainya ada, saya cek di surat masuk itu ada permohonan di Dinas Pendidikan, itu tidak ada. Berarti bisa dikatakan semua daycare yang ada milik Kids Space ini berarti ilegal semua Pak? Saya tidak tahu kalau di daerah lain. Kan kalau misalkan dia ada di Bogor, minta izinnya ke Dinas Yang di Pendidikan Depok. Kota Bogor. Kalau yang di Depok ya berarti dia harus minta izinnya ke Kota Depok. Berarti semuanya ilegal, bisa dipastikan. Kalau seandainya memang dia tidak ada ini ya bisa dikasihkan ilegal. Langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah nantinya Pak terkait banyaknya daycare yang ilegal ini, seperti apa nanti Pak? Langkah yang kita sudah lakukan, yang pertama kita mencatat yang sudah punya izin, seperti yang sekarang ini ada 48. Nah kemudian dari yang 48 ketika izinnya keluar harus pasang pelang. Kalau ini kan tidak ada pelangnya juga, ya kan? Tidak ada pelangnya juga. Kalau yang resmi itu ada pelang, misalkan daycare apa gitu kan, kemudian nomor izinnya, nomor izin operasionalnya berapa, itu terpampang semua. Dan di atas itu ada logo Kota Depok gitu kan. Jadi artinya semuanya itu resmi. Nah kalau ini kan tidak ada pelang. Jadi bagaimana kita mengatakan ini? Bisa dikatakan ini adalah sah atau tidak, atau berizin atau tidak, kan kita juga tidak mengetahui. Bahkan kita tanya Pak RT, dia cuma izin, bahkan tidak menyerahkan KTP-nya. Kalau misalkan ada serahan KTP-nya ke Pak RT, mungkin saya bisa minta KTP-nya. Pak, di luar yang tersandung kasus Pak, ada berapa jumlah daycare temuan kira-kira daycare yang tidak berizin Pak? Kalau yang tidak berizin, sekarang itu sudah pada menutup dia Mas ya, semenjak kejadian yang Wensan School kemarin. Jadi sekarang yang saya tahu hanya 48 itu yang kita ketahui. Itu 48 itu, tadi 13 sudah berizin lengkap, kemudian sisanya sedang dalam proses. Itu aja sih. Pak, izin konfirmasi Pak, ini kan kalau yang Kids Space yang di Pengasinan ini kan nggak ada izinnya. Ya. Nah kalau dari 48 itu apakah ada salah satunya dari Kids Space tapi di daerah lain? Tidak ada. Di Depok tidak ada. Tidak ada, hanya ini. Makanya saya kaget, ini daycare yang mana lagi gitu ya, ternyata di Pengasinan. Makanya saya datang ke sini, ya ternyata pelang pun tidak ada. Kalau pelang tidak ada ya sudah bisa dipastikan. Nah kita cek juga kan di kantor kan kemarin, ya ternyata memang tidak pernah mengajukan permohonan untuk dibuatkan izin operasional. Kecolongan dong Pak, kayak gini Pak. Sebetulnya bukan kecolongan ya. Kalau misalkan kecolongan tuh kita tidak kecolongan. Seharusnya masyarakat ketika dia mau mendirikan usaha, secara otomatis dong kelengkapan administrasinya harus seperti itu. Untuk selanjutnya ke RW saya nggak tahu. Kebetulan hari itu saya disuruh, saya nggak siap ke RW, silakan sendiri ke RW, dapat tujuan. Ini udah berapa lama sih Pak? Kalau data di kitab ini mulai dari bulan Juli. Nah Pak, kalau kesehariannya tuh suka dengar anak-anak nangis apa gitu ya sih Pak? Kalau saya sendiri, saya pribadi nggak memperhatikan itu Pak. Karena di daerah sini kan banyak TPA juga. Nah, dengan kejadian kemarin Pak, gimana Bapak melihat seperti apa ya? Pak kaget atau gimana? Ya kaget lah Pak. Saya tahunya itu sore hari Selasa sore lah. Kebetulan ada kesini orang, saya tanya, Pak dari mana? Malah saya ditanya, Bapak siapa?
Saya kebetulan RT-nya di sini Pak. Apa nggak tahu? Enggak. Makanya saya nanya, ada apa? Nah, itu yang saya dapat. Ternyata katanya ada di sini kekerasan anak. Nah, untuk selanjutnya saya nggak paham seperti apa karena korbannya udah nggak ada, pelaku-pelakunya juga nggak ada. Bapak sendiri kemarin waktu pemiliknya atau seperti apa yang nemuin Bapak? Pernah Pemilik Pak. pemilik. Serem nggak? Serem banget ya. Iya, kalau teman-teman kan banyak tuh teman-temannya Gara, Iya, ayah ibunya kerja, iya. Terus anaknya dititipin. terus ditinggal di situ anaknya. Lama enggak? Enggak ya, Bo? Oh enggak? Enggak. Bener-bener saya mau ninggalin aja. Udah lebih suka sama ayah sama ibu apa dititipin kayak gitu? Di sama ayah sama ibu. Oh. Iya, kemarin ada yang disiram air panas di situ. Iya, itu anaknya. Kasihan ya. Iya, padahal anaknya udah umur 2 tahun. Betul. Belum ada lagi 2 tahun malah.